Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Tetapi pembahasan kita hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu tentang descriptive text. Oke, judul materi kita hari ini, kita akan mempelajari sedikit tentang idiom. Mungkin dari antum ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui contoh dari idiom tersebut, atau mungkin juga dari antum ada yang baru mendengar kata ini, idiom. Oke. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang idiom, apa itu idiom, contoh-contoh idiom, ya kita akan membahas dulu pengertian apa sebenarnya itu idiom, ya, atau definition of idiom, ya, definitionnya, ya. Jadi pengertian dari idiom itu adalah, ya, an idiom is group of words which mean something different from its literal meaning. Ya, jadi saya ulangi, pengertiannya adalah an idiom is group of words which means something different from its literal meaning. Atau kalau kita ingin bahasa Indonesia kan, bahwa idiom ini adalah sekelompok kata, ya, yang maknanya itu berbeda dengan makna sesungguhnya yang ada dalam kata tersebut. Apa maksudnya, Ustaz? Ya, jadi saya akan jelaskan begini. Mungkin antum pernah mendengar dalam bahasa Indonesia itu istilah pepatah, ya, pepatah atau kiasan, ya kan? Misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada kiasan banting tulang, ya, antum pernah mendengar banting tulang, ya, misalnya ayah saya membanting tulang untuk mencari nafkah. Nah, ini banting tulang ini, inilah yang kita sebut dengan kiasan. Dan ini, ya, maknanya ini berbeda dengan makna yang sesungguhnya yang ada dalam tulisan ini. Banting tulang itu bukan maksudnya, ya, tulangnya antum di badannya antum dibanting, ya, bukan seperti itu. Maksudnya banting tulang, ya, artinya orang bekerja keras, yang bekerja keras, mengeluarkan keringat untuk mendapatkan sesuatu. Itu maknanya banting tulang. Contohnya lagi, misalnya makan hati, ya, makan hati. Makan hati maknanya bukan kita makan hati, bukan kita makan hati ayam, bukan kita makan hati sapi, bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya makan hati artinya kita tidak enak atau kita tidak nyaman dengan suatu kondisi. Sama dengan yang kita pelajari hari ini, idiom. Jadi maknanya itu berbeda dengan makna literalnya atau makna dalam kata tersebut. Ya, sama dengan ini, banting tulang. Bukan tulangnya antum dibanting dalam tubuhnya antum, bukan. Artinya banting tulang itu bekerja keras, ya, mengeluarkan keringat untuk, ya, mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi itu, ya. Jadi idiom ini bisa juga kita katakan kiasan atau pepatah. Ya, mungkin sampai sini antum sudah paham maknanya, ya kan? Ya, sudah paham apa itu idiom sebenarnya. Yang jelas antum paham dulu konsepnya, ya. Jadi sekelompok kata yang maknanya berbeda dengan makna literalnya atau makna yang ada dalam kata tersebut. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh idiom. Tadi di awal saya katakan bahwa pembahasan kita hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi descriptive text. Nah, sekarang kita akan masuk contoh-contoh idiom atau kiasan yang berkaitan dengan descriptive text.
Jadi hari ini saya akan bahas dua, yakni idiom, ya, idiom describing people dan idiom describing things. Jadi kita akan membahas jenis-jenis idiom untuk mendeskripsikan orang dan idiom untuk mendeskripsikan benda. Baik, kita akan masuk dulu di idioms describing people. Jadi kita akan lihat ya contoh-contoh kiasan ya untuk mendeskripsikan orang. Ya. Nah, contoh yang pertama, idiomnya Couch Potato. Nah, coba antum lihat. Nah, couch potato ini kalau kita mau lihat artinya satu persatu, couch kan artinya sofa, potato artinya kentang. Ya, jadi makna secara literalnya, makna perkataannya itu adalah kentang sofa. Tapi maknanya bukan itu sebenarnya. Couch potato maknanya adalah lazy. Ya, itu. Ya, maknanya adalah lazy. Jadi, couch potato itu adalah kiasan yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang memiliki sifat malas. Sifat malas. Contoh kalimatnya. Ya, misalnya Sam is a couch potato. Couch potato. He sits in front of the TV all day long. Nah, ini contoh kalimatnya. Ya, perhatikan yang saya kasih tanda kotak itu idiomnya. Jadi Sam is a couch potato. He sits in front of the TV all day long. Jadi maknanya Sam adalah orang yang pemalas. Ya, dia hanya duduk di depan televisi sepanjang hari. Jadi maknanya bukan Sam adalah kentang sofa, bukan. Tapi maknanya di sini tadi saya katakan bahwa dia lazy. Nah, ini kan tadi saya katakan idioms untuk mendeskripsikan orang. Kemarin kita sudah bahas bahwa kalau kita yang mendeskripsikan orang, ya baik itu bisa berupa ciri-ciri fisiknya, bisa juga berupa karakternya. Kalau ini masuk apa? Ciri-ciri fisik atau karakter? Very good. Dia masuk di karakter atau personality. Kita lihat contoh yang kedua lagi. Contoh idiom yang kedua untuk mendeskripsikan orang. Social butterfly. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini secara sekilas, kalau kita mau artikan social butterfly, sosial ya sosial, butterfly kupu-kupu. Tetapi karena ini idiom, kiasan, artinya maknanya itu berbeda dengan makna yang ada pada kata tersebut. Maknanya social butterfly itu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan easy going atau mudah bergaul. Ya, mudah bergaul. Ya. Easy going. Ya, mudah bergaul. Nah, kita buat contoh kalimatnya ya. Ya. Alim is a social butterfly. Ya. Because almost everyone here knows him. Ya, yang saya kasih kotak itu idiomnya. Nah, coba kita lihat, perhatikan kalimatnya. Ya, Alim is a social butterfly because almost everyone here knows him. Jadi maknanya Alim orangnya itu mudah bergaul, easy going, karena hampir setiap orang di sini mengenalinya. Jadi ini contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Idiom yang ketiga adalah
chatterbox. Nah, chatterbox. Nah, chatterbox, ya kalau kita mau artikan secara literalnya, secara perkata, chatter artinya obrolan, ya kan? Box artinya kotak. Jadi kalau kita lihat makna secara perkataannya, kotak obrolan, tapi bukan itu makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya itu chatterbox adalah orang yang talking a lot, ya, atau orang yang terlalu banyak bicara, atau kita kenal dengan cerewet, ya. Jadi orang yang sangat cerewet, ya, ya. Person who talks a lot, ya, atau cerewet, ya, itu makna sesungguhnya dari chatterbox. Ya, kita lihat contoh kalimatnya, ya. Ya. Apa saya sedikit jongkok di sini. Adin, ya, ya. Sorry. Adin cannot stop talking. Ya. He is such a chatterbox. Nah, yang kotak ini adalah idiomnya. Jadi Adin, ya, cannot stop talking, tidak bisa berhenti bicara. He is such a chatterbox. Dia orangnya cerewet. Nah, jadi ini ada 3 contoh idiom untuk mendeskripsikan orang. Yang pertama ada couch potato, yaitu maknanya lazy atau malas. Yang kedua, contohnya, Sam is a couch potato. He sits in front of the TV all day long. Yang kedua, social butterfly, yang maknanya itu adalah easy going atau mudah bergaul. Contohnya, Alan is a social butterfly because almost everyone here knows him. Yang ketiga, chatterbox, maknanya itu person who talks a lot, orang yang banyak bicara atau cerewet. Contohnya, Adin cannot stop talking. He is such a chatterbox. Dia orangnya cerewet. Baik. Sekarang kita masuk ke idiom untuk mendeskripsikan benda. Kalau tadi ini idiom untuk mendeskripsikan orang. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh idiom yang mendeskripsikan benda. Nah, untuk mendeskripsikan benda. Ya, contohnya juga ada 3. Yang pertama, come in handy. Nah, come in handy. Kalau kita juga mau lihat maknanya ini, makna literalnya atau makna perkataannya, come in handy. Come in, masuk, handy ringan. Jadi ringan masuk. Bukan itu maknanya, tapi makna sesungguhnya, makna sebenarnya, ya, itu adalah useful atau berguna. Nah, berguna bahasa Indonesia, ya. Nah, kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Ya. Don't throw away those paper. Ya. Those paper. Ya. They may come in handy one day. Ya, yang dalam kotak itu adalah idiomsnya. Kita lihat contohnya. Don't throw away those paper. They may come in handy one day. Jadi jangan buang kertas-kertas itu. Ya, kertas-kertas itu ya mungkin berguna suatu hari. Jadi penggunaannya di sini ya useful, maksudnya kertas-kertas akan berguna suatu hari nanti. Itu contoh yang pertama, come in handy, yang artinya adalah useful atau berguna. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu dog's breakfast. Ya. Dog's breakfast. Nah, kalau antum mungkin pertama kali lihat ini dog's breakfast, oh berarti sarapannya anjing. Ya, padahal bukan itu arti yang sebenarnya. Artinya atau makna dari kiasan ini
yaitu messy. Apa itu messy? Ya bukan ini oleh messy ya. Messy itu artinya berantakan. Ya berantakan. Atau kotor. Ya juga bisa maknanya berantakan atau kotor. Afwan ya. Berantakan. Nah, contoh. Amir's bedroom is dog's breakfast. Apa tidak cukup tulisannya? Amir's bedroom is dog's breakfast. Ya, jadi idiomnya dog's breakfast. Jadi kamar Amir sangat berantakan. Ya, ini kan tadi maknanya dog's breakfast itu adalah berantakan, bukan sarapannya anjing. Ya, makna sesungguhnya. Contoh yang terakhir. Ya. Cut above. Idiom yang ketiga, cut above. Ini kan kalau kita mau lihat artinya ini cut above, ya cut potong, gunting. Ya above di atas, jadi menggunting di atas. Padahal bukan itu maknanya. Because this is idiom. Because today we are learning an idiom. Karena hari ini kita belajar idiom, jadi maknanya tidak sama dengan makna yang ada dalam katanya. Dia punya makna khusus. Ya. Cut above itu sesuatu yang memiliki kualitas bagus atau high quality. Ya. High quality. Ya, kualitasnya bagus. Ya, contoh kalimatnya. This smartphone This smartphone is a cut above the others. Ya. Jadi HP ini atau smartphone ini kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang lain, atau kualitasnya lebih tinggi dibandingkan handphone yang lainnya. Ya, jadi contoh yang pertama untuk idioms yang mendeskripsikan benda, come in handy, artinya useful. Ya, contohnya don't throw away those papers. They may come in handy one day. Yang kedua, dog's breakfast. Yaitu artinya berantakan. Amir's, contoh kalimatnya, Amir's bedroom is dog's breakfast. Kamarnya Amir sangat berantakan. Contoh yang ketiga, cut above. Artinya high quality. Contoh kalimatnya, the smartphone is a cut above the others. Ya, baik. Jadi, inilah materi kita hari ini tentang idiom. Jadi hari ini kita sudah bahas definisinya, kita sudah bahas contoh-contoh idiom. Kita hari ini membahas dua jenis idiom. Ada idiom untuk mendeskripsikan orang, dan ada idiom untuk mendeskripsikan benda. Intinya seperti ini anak-anak sekalian. Idiom itu kata lainnya adalah kiasan. Ya, kiasan atau pepatah yang maknanya itu tidak sama dengan kata yang tertulis di kiasan tersebut. Pada saya kasih contoh banting tulang, bukan tulangnya antum di tubuhnya antum itu dibanting. Artinya banting tulang itu berusaha, bekerja keras, seperti itu. Baik, terakhir tugas untuk antum semua, ya antum tugasnya adalah setiap orang mempraktekkan reading skillnya and pronunciation skillnya, kemampuan membacanya dan kemampuan pengucapannya, dengan membaca sebuah teks deskriptif, dan itu direkam melalui voice note.
direkam melalui voice note dan dikirim lewat WA, via WA di WA-nya Ustaz. Jadi setiap orang ya membaca teks deskriptif, teksnya nanti saya akan lampirkan di description video ini di YouTube. Jadi antum bisa copy nanti teks deskriptifnya itu di deskripsi video saya di YouTube. Terus antum baca teks tersebut, rekam melalui voice note, terus kirim WA ke saya. Oke? Masalah deadline-nya kapan terhadap kumpul nanti saya akan cantumkan juga di description videonya tersebut. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.